Admission dulu. Internetnya loh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Penatua Jafriansen Damanik, atas nama Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nazaret Jakarta, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada keluarga di minggu ke-26 sesudah Pentakosta bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teruna serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pemberita firman dalam ibadah ini, Ibu Pendeta Bet Sindun. Kita patut bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan telah memberi pertolongan, kekuatan, serta hikmat kepada kita umatnya untuk melakukan tanggung jawab, juga untuk bersaksi dan mewartakan kabar keselamatan dari Allah di tengah dunia. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepadanya. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan bergemar dan gembira. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Siarkanlah terang pengampunan yang terbit atas bumi gelap, sejahtera dan pembaruan akhirnya terjamin tetap. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami umat-Mu yang telah siap untuk beribadah. Pimpinlah hati kami dan berkatilah ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret ini, agar kami semua dapat mengerti akan firman dan kehendak-Mu bagi kami. Amin. Pembacaan Mazmur dilakukan secara berbalasan oleh keluarga Kulalan, yaitu Mazmur 92. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tertinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu.
Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. tapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu, ya Tuhan, Sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. tetapi kau tinggikan tandukmu seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar. Perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku, Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan, Akan bertunas di pelataran Allah kita, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa itu benar. bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jemaat dipersilahkan duduk. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Layak Kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Segala sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih, selamat malam. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran kita, memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur pada malam hari ini. Dalam perkenan Tuhan, kami boleh ada sebagai keluarga yang ada di hadapan hadirat Tuhan melalui persekutuan ibadah keluarga ini. Kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Untuk itu karuniakanlah kepada kami roh hikmat, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang boleh kami hidupi dalam hari-hari kehidupan beriman kami. Bantulah kami ya Tuhan, sehingga hidup kami sungguh boleh diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Semakin hari semakin menjadi lebih baik dan berkenan kepada Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 hingga ayat yang ke-10 akan dibacakan oleh Ibu Grace Sundar. Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 10 yang menyatakan Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota,
Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan, supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, juga anak-anak yang dicintai oleh Tuhan. Ada satu cerita seorang anak muda yang sangat rajin, dia sangat aktif dalam kegiatan pelayanan di gereja. Dia aktif sebagai atau terlibat dalam kepanitiaan. Dia juga duduk sebagai pengurus dan dia sangat-sangat serius, sangat perhatian terhadap semua kegiatan pelayanan ibadah yang dilaksanakan di gerejanya. Nah, satu waktu ia terpilih menjadi anggota majelis jemaat. Dan dia meyakini bahwa itu adalah panggilan Tuhan. Nah, pada awal pelayanannya, Bapak Ibu Saudara, dia begitu bersemangat. Namun saat pelayanan sudah berjalan beberapa waktu, muncullah kritikan dari jemaat, kemudian ditambah lagi dengan suasana dalam persekutuan yang diwarnai dengan banyak perbedaan pendapat yang dia temui di rapat-rapat majelis, gitu ya. Lalu bagi dia dalam suasana yang seperti itu justru menyisakan ketidaksejahteraan. Dia kehilangan damai sejahtera karena dia menilai bahwa tidak ada keharmonisan dalam hubungan satu dengan yang lain di tengah-tengah pelayanan. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu semangatnya mulai kendor dan lama-kelamaan ya, dia menghilang dan tidak lagi mau terlibat di dalam pelayanan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, di dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus
bersama dengan Barnabas dan kawan-kawan, mereka juga memulai pelayanan pemberitaan Injil dari satu kelompok yang kecil. Ya. Dicatat dalam pasal yang ke-13 ayat 1 dan seterusnya, ya, mereka ada 5 orang. Ya. Ada Barnabas, ada Simeon, ada Lukios, ada Manahem, dan ada Saulus atau Paulus. Nah, mereka bekerja sama, mereka sehati, memberitakan tentang kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Cara hidup dan kesaksian mereka dalam doa, baik itu juga berpuasa, itu sangat menginspirasi, sangat menjadi teladan hidup bagi jemaat Kristen baru di dalam mereka memelihara iman dan bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Jemaat ini diteguhkan dalam iman percaya mereka sehingga mereka tidak menjadi terombang-ambing. Makan roti itu. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih, persekutuan mereka ini sangat erat, hangat dan penuh kasih. Dan mereka merendahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam pasal 13 ayat 2, di sana dikatakan Barnabas dan Paulus dipanggil secara khusus. Mereka diteguhkan untuk panggilan pelayanan, memberitakan Injil keluar kepada bangsa-bangsa lain. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara, yang mau kita lihat di sini bahwa dalam perjalanan pelayanan mereka bukan tanpa tantangan. Dalam pasal 13 Paulus dan Barnabas diutus. Kemudian dalam perjalanan pelayanan itu, ya, mereka mengalami tantangan baik dari luar diri mereka, seperti yang datang dari orang-orang Yahudi yang masih menuntut diberlakukannya sunat sebagai tanda keselamatan bagi orang-orang non-Yahudi yang menjadi Kristen. Nah, ini yang menjadi masalah. Lalu Paulus dan Barnabas membawa masalah ini ke persidangan para rasul. Lalu mereka menghasilkan satu keputusan bahwa orang yang menjadi pengikut Kristus yang non-Yahudi, mereka tidak perlu untuk disunat. Nah, keputusan ini Bapak Ibu Saudara yang harus dibawa, diberitakan, disampaikan oleh Paulus dan Barnabas kepada jemaat-jemaat sehingga mereka diteguhkan dalam iman, mereka tidak terombang-ambingkan dengan berbagai pendapat, dengan berbagai pengajaran, dan mereka bisa bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Begitu juga ada tantangan yang datang dari dalam diri mereka sendiri, dari persekutuan mereka. Dalam perjalanan pemberitaan Injil itu ada perbedaan pendapat. Muncul ketegangan yang terjadi di antara Paulus dan Barnabas. Barnabas menginginkan supaya Yohanes Markus ikut dalam perjalanan pemberitaan Injil mereka. Tetapi tidak diizinkan oleh Paulus. Karena Yohanes Markus pernah meninggalkan pelayanan. Terjadilah ketegangan, perbedaan pendapat di antara mereka.
Tetapi mereka dapat menyelesaikannya dengan segala kerendahan hati, dengan tidak egois, dengan tidak memaksakan kehendak mereka. Oke, ada perbedaan pendapat di antara mereka. Tetapi perbedaan pendapat itu tidak boleh menghentikan pekerjaan pemberitaan Injil Kristus yang menjadi tujuan utama dalam panggilan mereka. Baik Barnabas maupun Paulus, mereka tetap akhirnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab panggilan pelayanan untuk memberitakan Injil Kristus. Barnabas memilih pergi bersama dengan Yohanes Markus, dan Paulus bersama-sama dengan Saulus. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang serupa juga mungkin saja bisa terjadi dalam perjalanan pelayanan kita. Ada perbedaan pendapat, mungkin ada kesalahpahaman. Itu menjadi bagian yang nyata dalam kehidupan persekutuan pelayanan kita. Itu menjadi satu dinamika yang terjadi. Tetapi belajar dari Paulus dan Barnabas, memiliki kerendahan hati, membiarkan hikmat Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus untuk memberikan jalan keluar yang terbaik, tanpa kita bersikeras untuk mempertahankan apa yang kita mau, apa yang menurut kita benar. Tentunya dengan melihat kepada tujuan utama, dipilih untuk pekerjaan Allah. Tujuannya adalah berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kabar baik. Tujuannya adalah sukacita bagi jemaat, supaya mereka bisa bertumbuh kokoh teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada perbedaan dalam pelayanan, tetapi tidak menghentikan gerak layan dan semangat kita di dalam memberitakan dan menghadirkan kabar baik. Apalagi meninggalkan pelayanan. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara, hal inilah yang juga disaksikan oleh Rasul Paulus dan Silas. Dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 hingga ayat yang ke-10 bacaan kita malam hari ini. Kita lihat bagaimana mereka tetap setia, mereka membuka diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Di sini dikatakan bahwa mereka melakukan perjalanan keliling dari kota ke kota, menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil oleh para rasul dan penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Tapi pada intinya yang di ayat ke-5, supaya jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Jadi Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus dan Silas yang melakukan perjalanan misi untuk melayani jemaat-jemaat, untuk meneguhkan iman mereka. Maksudnya jemaat yang dibangun oleh mereka, oleh penginjilan mereka di Asia Kecil. Mereka punya planning untuk melayani jemaat di Asia Kecil. Supaya jemaat ini semakin terbangun di dalam Kristus Yesus Juru Selamat. Supaya jemaat ini bisa berbuah dalam kehidupan mereka. Dan kalau mau dikatakan, jemaat-jemaat di Asia, mereka adalah zona nyaman
bagi pelayanan Rasul Paulus dan Silas. Karena mereka adalah jemaat-jemaat yang sudah jadi, yang sudah terbangun oleh pelayanan Injil dari Paulus dan kawan-kawan. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara, bacaan kita mengatakan di dalam perjalanan mereka, Paulus mendapatkan penglihatan dan dicegah untuk pergi ke Asia. Bahkan dalam visi itu, Paulus bersaksi bahwa dia mendengar ada suara yang memanggil-manggil, meminta pertolongan. Suara itu berkata, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Paulus merespon dengan cepat dan membawa visi ini yang dia dengar untuk dibicarakan bersama-sama. Dan dengan sangat yakin, dia berkata bahwa itu adalah suara Tuhan yang memanggil atau menyuruhnya untuk memberitakan Injil, kabar keselamatan bagi orang-orang di Makedonia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, hal ini bagi Paulus, Silas, dan teman-teman, ini menjadi momen yang sangat penting, di mana kabar keselamatan diberitakan, di mana kabar keselamatan harus diperdengarkan, sehingga boleh menyentuh banyak orang yang ada di Makedonia. Hal ini lebih penting daripada apa yang sudah direncanakan oleh Paulus dan Silas. Kami akan pergi ke Asia untuk meneguhkan, menguatkan jemaat-jemaat yang ada di sana. Mereka memilih untuk taat kepada perintah Allah. Memilih untuk taat kepada panggilan Allah. Dengan tidak lagi memikirkan zona nyaman yang sudah ada. Dan rencana-rencana yang mereka buat sendiri. Mereka merespon panggilan Allah dalam ketaatan. Sekalipun mereka tahu Bapak Ibu bahwa tantangan yang dihadapi di Makedonia adalah tantangan yang lebih berat daripada di Asia. Karena mereka akan semakin dekat dengan lingkaran penguasa Romawi. Itu artinya ada taruhan nyawa di sana. Tapi panggilan tugas itu dijalankan Paulus dan Silas dengan setia dan tidak gentar. Dan pada akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara, kita lihat bahwa karya Roh Kudus yang menopang, menuntun, memberikan perlindungan bagi Paulus dan Silas itu dinyatakan dengan luar biasa. Bahwa pada akhirnya di Filipi ada banyak orang yang berasal dari kota Roma yang tinggal di Filipi. Mereka menjadi percaya kepada Kristus. Dan disitulah, di Filipi, Rasul Paulus mendirikan jemaat pertama di wilayah Eropa. Ini luar biasa kesaksian ini Bapak Ibu Saudara. Dari peka mendengar suara Tuhan, taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Membuat Paulus dan Silas bahkan dengan teman-temannya bisa membawa Injil melampaui batas-batas suku
melampaui batas-batas keluarga, melampaui batas-batas status, dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara juga menjadi tugas kita, menjadi panggilan kita. Menghadirkan kabar baik, melampaui batas atau tembok-tembok persekutuan dan gereja kita, bahkan diri kita sendiri. Sehingga banyak orang yang di luar sana, mereka juga boleh mengalami kabar baik, kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, adik-adik, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kesaksian perjalanan pelayanan Rasul Paulus dan Silas, bahkan dengan kawan-kawannya, ada beberapa hal yang boleh menjadi perenungan bagi kita di malam hari ini. Yang pertama, bahwa Allah tidak pernah salah memilih dan menempatkan orang-orang dalam ladang pelayanannya. Tentu dengan segala dinamika yang ada. Ada tantangan, ada kesulitan. Tidak ada pelayanan tanpa tantangan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang pasti, bahwa ada penyertaan Tuhan dalam menghadapi tantangan dan persoalan. Karena itu setialah dengan panggilan Allah. Jalanilah dengan sepenuh hati. Jangan undur dari panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Hanya karena mungkin kita tidak sepaham. Hanya karena mungkin kita berbeda pendapat. Atau karena ada tantangan yang kita merasa kok berat sekali untuk melakukannya. Saya tidak mampu. Atau ketika realitas dalam pelayanan kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa ladang pelayanan ini adalah ladang pekerjaan Tuhan, bukan proyek manusia. Kalau proyek duniawi saja, ownernya akan terus ikut memonitor, melihat bagaimana supaya proyek atau perusahaan ini bisa berjalan dengan baik, membawa keuntungan, membawa kesejahteraan bagi semua yang ada di dalamnya. Itu proyek dunia. Itu perusahaan manusia. Nah, apalagi perusahaan atau proyek Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menuntun, mendampingi, dan menolong dalam pekerjaan pelayanan ini. Yang penting dan yang perlu bagi kita, membiarkan Roh Kudus menuntun kita untuk pekerjaan Allah. Pekerjaan yang harusnya menghadirkan damai sejahtera dan membawa jemaat bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Semakin hari semakin kokoh, semakin teguh, dan semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Sebagaimana yang dicatat di dalam ayatnya yang kelima. Kualitas dan kuantitas berjalan bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan bagi kita untuk selalu ingat bahwa kita hanyalah alat di dalam tangan Tuhan. Hanyalah alat untuk menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu karya keselamatan bagi banyak orang. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, biarlah Kristus sang pembawa keselamatan itu yang dikenal, bukan kita. Biarlah dia semakin besar dan kita semakin kecil, kata Yohanes. Biarlah dia yang bersinar dan terangnya mengubah kehidupan. Dunia di mana Bapak Ibu Saudara dan saya ada
untuk pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan yang terakhir, yang ketiga, belajar dari kesehatian mereka, Paulus, Silas, dan teman-teman yang saling menopang satu dengan yang lain dalam tugas pelayanan. Ini menjadi tanda bagi kita bahwa dalam panggilan pelayanan kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan teman sekerja yang lain. Kita membutuhkan orang lain dalam kebersamaan untuk saling melengkapi, untuk saling memperkokoh persekutuan kita. Bukan saja dalam menggenapi panggilan pelayanan sebagai gereja Tuhan. GPIB mulai dari arah sinodal yang telah terpilih sampai kepada jemaat-jemaat di daerah-daerah Pelkes yang tersebar di mana-mana. Tapi juga di dalam keluarga kita. Juga di dalam ruang publik di mana kita bekerja dan melayani. Juga dalam kehidupan sosial kita. Dengan tetangga, dengan teman-teman. Bapak Ibu, disitulah harusnya kabar baik, kabar sukacita, damai sejahtera, bukan saja diberitakan, bukan saja dipercakapkan, tetapi dia dinyatakan melalui kehadiran kita. Itulah Injil yang hidup. Itulah tugas yang harus kita teruskan, kita sampaikan. Supaya hidup beriman kita, pribadi, persekutuan sebagai gereja Tuhan, kita boleh bertumbuh, kokoh, kuat, dan kita berbuah, menghadirkan berbagai kebaikan. Tuhan menolong dan memberkati kita untuk memasuki masa-masa Advent yang akan kita jalani pada minggu depan nanti. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati
untuk kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu pada malam hari ini. Sehingga kami menyadari betapa pentingnya kehadiran kami untuk menghadirkan kabar baik, kabar sukacita, yang boleh meneguhkan, menguatkan, menghibur orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Sehingga melalui kehadiran kami, mereka juga boleh mengalami Kristus yang hadir dalam hidup mereka. Kami menyadari Tuhan bahwa kami tidak berjalan sendiri, tapi Engkau Tuhan Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, yang mendampingi kami, yang menolong dan memampukan kami untuk tugas dan panggilan yang mulia ini, yang Tuhan percayakan kepada kami semua sebagai anak-anak Tuhan yang menerima keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh disatukan dalam persekutuan ibadah keluarga Jemaat Nazaret. Sehingga kami boleh bersatu hati menaikkan doa kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Tuhan terima kasih. Kalau pada hari-hari ini kami boleh merasa lebih lega karena pandemi COVID-19 semakin melandai. Kami berdoa Tuhan, Engkau tolong berkati Bapak Presiden dan seluruh jajarannya dalam upaya untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 melalui vaksinasi. Dan juga Tuhan menolong melalui setiap anak bangsa untuk mengambil tanggung jawab hidup beraktivitas dengan mematuhi protokol kesehatan. Boleh menahan diri untuk kesenangan sendiri, untuk kenyamanan sendiri, dan merugikan orang lain. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan, Kau karuniakan hikmat-Mu bagi para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka juga boleh berupaya untuk memulihkan perekonomian bangsa ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi TNI dan Polri yang menjaga keamanan bangsa ini, seluruh negeri ini. Tuhan karuniakan hikmat, kekuatan, semangat untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa bagi tenaga kesehatan. Tuhan memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita dalam seluruh tugas kemanusiaan yang mereka jalani. Kami percaya Tuhan memakai semua cara untuk menolong dan membawa bangsa kami, bahkan seluruh
bangsa yang ada di dunia ini untuk boleh keluar dari pandemi COVID-19. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi gereja di seluruh muka bumi, bagi GPIB, dari tingkat sinodal sampai ke pos-pos pelayanan dan kesaksian yang ada di penjuru daerah. Kami juga berdoa bagi Mupel Jakarta Timur dalam pelayanan dan kesaksian di lingkup wilayah Jakarta Timur. Tuhan berkenan memberkati. Pakailah semua kami menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam seluruh ruang kesaksian dan kehidupan. Kami berdoa ya Tuhan bagi GPIB Jemaat Nazaret, untuk seluruh jemaat-Mu, dengan segala keberadaan mereka, dengan segala gumul juang mereka, Tuhan hadir di sana. Tuhan mengetahui apa yang mereka butuhkan. Tuhan mengetahui apa yang mereka gumuli, baik ekonomi keluarga, baik itu pendidikan, baik itu pekerjaan yang sedang diusahakan. Tuhan tolong, Tuhan membuka jalan. Dan kami percaya, kami tidak menghadapi setiap persoalan dan pergumulan seorang diri. Tuhan pasti ada dan menolong kami. Kami berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-jemaat yang saat ini juga bergumul dengan kesehatan mereka. Mereka yang lemah karena usia lanjut. Mereka yang masih harus dalam proses penyembuhan di rumah. Bahkan mereka yang saat ini terbaring di rumah sakit. Kami berdoa ya Tuhan, bagi Bapak Denny Adam, yang saat ini kembali harus dirawat di rumah sakit. Kami berdoa bagi Jenny Adam dalam pemulihan. Kami berdoa bagi Ibu Disa Jatun, Ibu Kalangi Pandey, Ibu Angel Oro, Ibu Yudi, bagi Yudi Tambunan, bagi Ibu Willy Auri. Kami berdoa bagi Ibu Titi Nugroho, bagi Bapak Arega, bagi Bapak Pendeta Amanalu, bagi Bapak Rensi Supusepa. Kami juga berdoa bagi Ibu Kurniati Aritonang, bagi Ibu Teli Wenas, bagi anak kekasih Mirel Yusuf. Kami juga berdoa bagi Bapak Ibu Tarbutar. Kami berdoa juga bagi Ibu Joyce Lantang. Dan kami berdoa bagi Oma Koyo Oleh. Tuhan, lawatlah mereka dengan kasih-Mu. Pastikanlah bagi mereka bahwa Tuhan ada bersama, menopang, menguatkan. Bahkan memberkati dan menguduskan semua sarana obat-obatan, cinta kasih dan perhatian keluarga yang menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menguatkan, memulihkan, dan menyembuhkan saudara-saudara kekasih kami ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi keluarga yang berduka cita, keluarga Hetaria Sitompul. Kiranya Tuhan menguatkan, menopang, dan menghibur keluarga, karena saudara terkasih dari Ibu Ria Sitompul yang Tuhan telah memanggil kembali. Kami percaya Tuhan, Tuhan menopang dan ada bersama keluarga yang ditinggalkan. Bapa di sorga, kami juga berdoa
bagi para pendeta, para presbiter, dan keluarga, bersama dengan seluruh perangkat pelayanan yang ada. Kami juga berdoa bagi tim multimedia, Jemaat Nazaret, bersama dengan seluruh pegawai kantor Jemaat Nazaret. Tuhan, berkatilah semua pelayanan yang kami jalani. Biarlah kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita, dengan penuh kesungguhan, semata-mata untuk menjawab panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami juga berdoa bagi panitia Natal Jemaat Nazaret. Tuhan berkenan memberkati semua persiapan perayaan Natal yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Desember mendatang. Semua kegiatan-kegiatan yang mendahului perayaan Natal nanti, kiranya Tuhan campur tangan supaya melalui semuanya jemaat boleh bertumbuh di dalam kasih persaudaraan, saling menguatkan, saling menopang, dan boleh menjadi satu kesaksian yang membangun kehidupan yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga bagi seluruh kegiatan ibadah yang dilaksanakan di Jemaat Nazaret lewat Zoom. Tuhan menolong memberkati persiapan, pelayanan, ibadah-ibadah memasuki masa raya Advent dan juga Natal. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karuniakan kami hikmat, supaya kami boleh melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Agar pelayanan, walaupun dilakukan secara daring, tetapi juga boleh memberkati, memberikan sukacita, dan setiap umat-Mu merasakan kehadiran kasih Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau mendengarkan kami. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendak kami. Kami naikkan doa syafaat ini Tuhan, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal,
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kemuliaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena Engkau kemuliaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Mari kita berdoa. Sama Tuhan, mari berdiri dan mendoakan persembahan ini. Ya Tuhan, inilah ungkapan syukur kami. Terima dan berkatilah persembahan ini agar dapat berguna bagi pelayanan dan kesaksian gerejamu di dunia ini. Amin. Jemaat, dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 24 November 2021. Yang pertama, ruang ibadah minggu. Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan perbaikan gedung gereja tahap kedua untuk plafon ruang ibadah, maka pelaksanaan ibadah hari Minggu sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan awal Desember dialihkan dari ruang ibadah ke ruang serbaguna. Berita duka. Telah meninggal dunia di Jakarta pada Sabtu 20 November 2021, Irma Rentaria Patiwail Hetaria dalam usia 74 tahun. Almarhumah adalah adik dari Ibu Ria Hetaria Sitompul, Sektor 3. Almarhumah telah dimakamkan pada Senin 22 November 2021 di TPU Menteng Pulo. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberi kekuatan dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Ibadah Persekutuan Kaum Perempuan. Pengurus Pelkat PKP mengundang ibu-ibu anggota PKP GPIB Jemaat Nazaret untuk bersekutu dalam ibadah gabungan yang akan dilaksanakan pada Kamis 25 November pukul 19 melalui aplikasi Zoom dengan tema Berkat atau Jerat. Pemberita firman, Pendeta Henry Bernardus Jeki Yakob. Ibadah Gerakan Pemuda. Pengurus Pelkat GP mengundang seluruh anggota Gerakan Pemuda untuk bersekutu dalam ibadah Pelkat GP yang dilaksanakan melalui
aplikasi Zoom pada Sabtu 27 November pukul 15 dengan tema The Blessing. Pemberita firman, Penatua Antonio de Freitas. Berikutnya, ibadah tutup tahun Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Pengurus Pelkat PKLU mengundang seluruh anggota Pelkat PKLU untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam ibadah tutup tahun pada hari Sabtu 4 Desember 2021 pukul 17 melalui aplikasi Zoom dengan tema Berjuanglah untuk mendapatkan sukacita. Ibadah ini akan diisi dengan puji-pujian warga PKLU sektor 1 sampai 10. Pemberita firman Pendeta Sarah Tahitu Hengkesa. Perjamuan Kudus. Dalam ibadah Minggu 5 Desember 2021 pukul 10 akan dilaksanakan perjamuan kudus. Ibadah dilaksanakan secara virtual dengan pemberita firman Pendeta Debbie Tohata. Mohon partisipasi warga Sidi Jemaat dalam ibadah dimaksud. Kebutuhan anggur bagi warga Sidi Jemaat dapat diambil oleh pengurus sektor di kantor Majelis Jemaat mulai Selasa 30 November 2021 pukul 10 sampai pukul 15. Rangkaian kegiatan Natal Jemaat Nazaret 2021. Berikut ini kita saksikan cuplikan rangkaian kegiatan Natal 2021 di GPIB Jemaat Nazaret Jakarta. Ding dong merrily on high, in heaven the bells are ringing. Ding dong merrily the sky is riven with angels singing. Hosanna in excelsis. Mohon partisipasi seluruh warga jemaat dalam kegiatan Natal tersebut. Berikutnya Peduli Kasih 2021. Panitia Natal dan Komisi Germasa GPIB Jemaat Nazaret menyambut Natal 2021 dengan melakukan kegiatan Peduli Kasih. Jemaat diajak untuk ikut peduli dan berbagi bersama warga Panti Tunanetra El Safan dalam bentuk beras, minyak goreng, gula, teh, mie instan, obat nyamuk, sabun mandi, dan sabun cuci. Kunjungan akan dilakukan pada Sabtu 4 Desember 2021 pukul 11 sampai pukul 12. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Albert Loupati dan Bapak Yan Dolima. Ibadah penutup kegiatan pelayanan 2021. Pada hari Rabu 8 Desember 2021 pukul 19.30 akan dilaksanakan ibadah penutup kegiatan pelayanan 2021 secara virtual melalui aplikasi YouTube. Pemberita firman Pendeta Henry Bernardus Jeki Yakob. Perbaikan gedung gereja. Saat ini sedang berlangsung pelaksanaan pekerjaan perbaikan
gedung gereja tahap kedua. Berikut cuplikannya. Mohon dukungan doa jemaat untuk seluruh proses pekerjaan perbaikan gedung gereja ini. Untuk informasi selengkapnya terkait peribadahan, pelayanan, kegiatan, dan keuangan GPIB Jemaat Nazaret, selengkapnya dapat dilihat dalam WhatsApp yang telah di-share atau dibagikan di WhatsApp group oleh masing-masing pengurus sektor pelayanan. Pemberita firman malam ini Ibu Pendeta Betsy Hindun, Pendeta Gereja Masehi Injili di Timor. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemandu lagu, pemain instrumen, keluarga Lopulalan, Ibu Grace Sunda, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita jalani ibadah aktual kita dengan terus menghadirkan kasih karunia Allah di tengah-tengah tugas panggilan dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri untuk bersama-sama menaikkan pujian pengutusan. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak sekalian, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai, memberkati saudara-saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya.